Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib, hari ini murojaah dars kelima. Oh, baik. Kaifa halukum ummahati fillah? Alhamdulillah khair Alhamdulillah Ustazah. bi khairin Alhamdulillah bi Wahai khair Ustazah. Ustazah. Alhamdulillah bi khair Ustazah. Alhamdulillah. Baik. Baik, Pak. Semoga umat semuanya senantiasa dalam sebaik-baik keadaan yang mana Allah mudahkan segala urusannya dan Amin. Allah berikan Amin. kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Salah satu jalan untuk memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah biidznillah ta'ala. Amin. Iya. Nah, Taib. Kemarin kita masuk di sini ya. Sekarang kita murojaah di dars yang kelima. Sebentar itu materinya kalau nggak salah tentang idhofah ya. Nah, Ustazah. Nah, ya Taib. Hari ini udah usul. Oh, saya buka nahu. Apa ya? Ya, di pelajaran yang kelima, di sini itu membahas tentang idhofah ya. Mudhaf, mudhafun ilaih. Coba di sini percakapannya silakan dibaca dulu. Siapa yang bawah ya? Ustaz Mitri, Umi Tri dan Umi Hani, silahkan. Mitri. Assalamualaikum Ustazah. Saya Heni Ustazah. Ya, Mitri dan Umi Heni. Ya, silakan Umi. Kalau tidak ada Umi Tri, Umi Yang Nani? yang Yang Nani? Baca. Yang? Nah, yang Nani? tidak ada. Udah dibuka. Udah ada. Apa saja anak itu apa? Anak muda buka mic-nya lama. Insya Allah. Ya, ya, silakan yang dibaca Umi Heni dulu. Sangidu. Umi Baik. Nani Yasir. Baik Ustazah, mohon bimbingannya. Ya, Umi Hani dulu silakan. Itu. Baik. Udah sih. Yang pertama, siapa yang pertama? Ya, Umi Hani Manot. silakan. Ya, Idu. Oh, punya aku salah. Sebentar saja. Ini Ya, halaman ya. 100 ya, Ustazah. Dars 5 Umi. Yang Dars Lagi 5. yang
sekarang. Said. Mm-mm. Yasima. Aduh, saja. Lihat Umi di Hani, lihat di itu Baik. nggak bisa yang lihat di Ik. apa? Oh, ini bisa baca, bisa kelihatan. Mm-mm. Ya. Masya Saidun. Ya, Ik. Said. Said. Aktabu Muhammadin Haza. Ya, Allah. Yasin. Coba diulang lagi. Ik. Ini Hamzah di sini dibacanya fathah. Kitabu. Jadi, oh ya. Alkitabu Muhammadin Haza ya Yasir. Kitabu Hada. Muhammadin hada ya Yasir. La. Hada kitabun hamid. Coba diulang lagi. Umi Hani. Baik. La. La. Hada kitabu hamid. Hamidin. Hamidin. Ya. La. Hada kitabu hamidin. Hada Aina kitabu Hamidin. Hamidinnya panjang hanya ya Hamidin. Baik. Hamidin. Mm-mm. Aina Kitabu Muhammadin. Huwa alal maktabi guna humaka maaf Hunaka. Hunaka. gunaka Alal maktabi. Hunaka. Hunaka. gunaka Aina Daftaru Ammarin. huwa ala maktabil madrasati madrasah Huwa madrasati ala maktabi. maktabil Maktabil. Mudarisi. maktabil mudarisin mudarisin Mudarisi. mudarisi Kolamu, kolamu man haza ya Ali. hadza qalamul madarosati madarosi Mudarisi. mudarisi oh ya Ustazah Mm-mm. hadza qalamul mudarisi Aina Hakibatul Mudarisi. ya tahtal maktabi Iya, tahtal matabi. Baik, barakallahu fikuma. Ya, di sini di dars yang kelima kita mempelajari tentang mudhaf dan mudhaf ilaih atau disebut dengan idhofah. Apa yang dimaksud dengan idhofah? Idhofah itu penyandaran sebuah kata kepada kata lainnya ya sehingga menimbulkan makna yang baru. Contohnya kitabun, artinya buku. Muhammadun, Muhammad ya, nama orang. Nah, ketika dia dijadikan menjadi satu atau diidofahkan, kata kitab disandarkan kepada isim alam atau nama Muhammad, maka maknanya pun juga menjadi makna yang baru. Artinya apa? Kitabu Muhammadin. Bukunya Muhammad. Ya, bukunya Muhammad. Misalnya ada kata lagi, misalnya bintun. Ada bintun diidofahkan kepada Hamidin. Ya, maka menjadi bintun artinya anak, Hamidin Hamid. Maka ketika diidofahkan menjadi kepemilikan bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Jadi tanpa tanwin ya di kata bintunnya. Awalnya dia bertanwin. Terus kemudian misalnya lagi, baitun ya disandarkan kepada kata tolib atau tolibun. Maka menjadi baitu tolibin, rumahnya siswa. Jadi cara membentuk susunan mudhaf ilaih ya. Yang pertama di sini
Ustazah salahnya Hilangkan hilang. tanwin pada kata, hilangkan tanwin pada kata yang dimudhofkan. Ya. Jadi kalau mudhaf itu terletak di depan. Tanwin pada kata yang dimudhofkan. Ya, contohnya tadi itu kata bintun, ya. Bintun di sini sebagai mudhofnya. Hamidin sebagai mudhof ilaih. Sini awalnya Hamidun ya, bukan Hamidin. Ya, Hamidun sebelum menjadi mudhof ilaih. Ada dua kata di sini. Ada bintun, ada Hamidin. Ya, sini. Hilangkan tanwin pada kata yang dimudhofkan. Berarti di sini sebagai mudhofnya ya. Ini bintunnya, ini mudhof. Berarti berubah menjadi apa? Bintu tanpa tanwin. Perlu diingat tanpa tanwin. Kemudian yang berikutnya. Hilangkan alif lam pada kata yang dimudhofkan. Jadi misalnya ada kata al-baitu. Ini juga sama ya. Misalnya al-baitu. Maka di sini lamnya juga harus dihilangkan. Maka menjadi baitu saja. Hilangkan tanwin pada kata yang dimudhofkan. Kemudian yang kedua, hilangkan alif lam atau al pada kata yang dimudhofkan. Jadi sama ya, harus dibuang semuanya, tanwin dan alif lamnya. Kata yang dimudhofkan. Nah, terus kemudian misalnya tadi itu sudah ya. Yang ketiga, kata yang dijadikan mudhof ilaih. Nah, di sini dijadikan majrur dengan kasroh. Kata yang dijadikan mudhofun ilaih. Majrur dengan kasroh atau penggantinya ya. Karena di Nahwu sudah belajar tentang jamak mudzakkar salim. Nah, maka ini juga harus dipahami. Misalnya kata tadi Hamid ya, Hamidun. Maka berubah menjadi Hamidin. Ya, berubah menjadi Hamidin. Misalnya lagi, anak perempuannya Pak Guru. Anak perempuannya Pak Guru. Anak perempuan apa? Umahat. Anak perempuan Umi Yuyun. Anak perempuan apa? Pintu. Sister. Anak perempuan apa? Umi Sister. Yuyun. Pintu. Pintu. Hah? Pintu. Pintu. Bintu apa bintun? Ini sebelum jadi Oh, mudhof loh. Bintu. Ya. pintun. Jadi Jangan kalau dijawab yang awal ditanyakan suatu Umi kata, Yuyun. Coba, sabar. jadi awal suatu kata itu jika tidak ada awamil dan digat bukan termasuk dari isim ghairu munsharif ya. Berarti mudah saja tinggal menambahkan alif lam atau tanwinkan ya. Misalnya kalau bintu ini nanggung. Bintun apa al bintu gitu ya kan. Jadi harus tegas gitu. Al bintu atau bintun ya. Jangan ragu untuk memberikan tanwin di akhirnya kalau kita tidak memberikan alif lam di depannya. Anak perempuan di sini bintun.
Bintun. Kemudian misalnya petani. Petani apa Umi Yun? Petani itu falahun ya Fal, berarti. Falahun. falahun. Iya, sebelum jadi ini ya dia. Falahun. Ya. Bintun falahun. Nah, ketika dia menjadi mudhof ilai, ini menjadi apa? Di Di mudoknya dulu ya. Mm-mm, Hilangkan tanwinnya. mm-mm. Kemudian untuk mudok ilaihnya berharakat kasrah. Menjadi apa? Terus? Bintu falahin ya. Bintu falahin. Artinya apa, Umi? Anak perempuan petani. Iya, anak perempuan petaninya. Bintu falahin. Berarti ini kan dia susunan dua kata ya. Susunan Hmm. dua kata. Tetapi ini bukan belum atau belum ya. Belum menjadi jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Jadi dia harus ada penyempurnanya lagi ya. Seperti yang udah kita pelajari di isi ma'rifah. Ada 6 ya, salah satunya yakni isim yang disandarkan kepada isim yang lain, 6 isim yang lain. Ya, masih ingat ya itu? Nah, di sini bintu falahin, misalnya kalau menjadi kalimat sempurna, bintu falahin, anak petani itu adalah seorang pelajar, maka bagaimana kalimatnya? Bintu falahin tolibatun. Falahin tolibatin, tolibatun apa? Tolibatun, ya, tolibatun. Naam, seperti ini. Oke, barakallahu fiikum. Kita Barakallahu khairan sedikit Ustazah. lagi ya, sebentar. Iya, coba berikutnya contoh dari mudhof ilaih lagi. Uminia, Nah, Ustazah. pintu, pintu, bahasa Arabnya apa? Masa nggak tahu? Babun. Babun ya, insya Allah. Babun, ya ini jangan ragu untuk kata tanwin di akhirnya. Babun. Terus kemudian, misalnya sekolah. Madrasatun. Sekolah madrasatun. Ya, terus kalau diidhofahkan menjadi Babu madrasatin. madrasatun. Nah, babu madrasatin. Ya, pintu sekolah. Misalnya apa? Terbuka. Babu madrasatin maf terbuka tuh maftuhun ya Ustazah. Hmm. Babu, sebentar. Babu madrasatin Maftuhun. maftuhun. Ya, babu madrasatin maftuhun. Baik. Berikutnya lagi. Umi Sina, coba Umi Sina bikin contoh dua kalimat dulu apa misalnya? Beliau izin menyimak Ustazah. Oh iya. Terus berikutnya Umi Eli. Umi Eli. Tidak ada? Dokter Hela. Apaan mute Ustaz Afwan. Termute masih termute rupanya. Mohon bimbingannya Ustaz. Silakan Umi. Misalnya apa? Anak laki-laki. Apa anak laki-laki?
Anak laki-laki. Ini sama menghafal mufrodat ya. Akun, Laki, saudara, anak laki-laki. anak laki-laki. Hmm. Kalau bintun kan anak perempuan. Nah, anak laki-laki ibnun. Oh, ibnun. Ya, ibnun ya. Ibnun ini yang muda-muda kayak gini hafal ya, insya Allah nanti. Ibnun. Guru, guru apa guru? Ayo, Muda, guru apa? Hmm? mudaris, guru mudarisun ya. Mudarisun. Nah, mudarisun. Baik. Kalau anak laki-laki guru itu, bahasa Arabnya Eh, gimana? Ibnun mudarisin. Mudarisin. Ibnun? Oh, ibnu. Betul Ibnun? Oh, ibnu maksud saya. Ibnu Kenapa Ibnu? Gak jadi Ibnun. karena Kenapa? mudof harus menghilangkan tanwinnya sudah. Iya, Mumtazah, Masya Allah. Jadi kalau ditanya harus tahu alasannya ya. Karena mudhof tidak boleh bertanwin dan tidak boleh dilekati oleh alif lam. Itulah. Iya, anak laki-laki guru tersebut, misalnya seorang dokter, gimana? Tobibun ya dokter. Anak laki-laki. Maksudnya, Ibn ibnu Ibnu, Mudar, mudarisin mudaris tobibun. Tobibun, Naam, Mumtaz. Ya, Barakallahu Fik, Masya Allah. Fikir Dokter baik Hela, berikutnya. orang kasih. Ya Ustazah. Nama, bahasa Arabnya nama apa? Nama. Nama, Kok nama, lupa sih Ustazah? Sebentar. Mun. nama, Asma. Ismun. nama. Enggak tahu saya Ustazah. Itu dikasih bocoran tadi tuh. Itu Asma. Nama. Itu Ustazah. Asma. Asmaun itu kalau dia jamak. Kita pakai mufradnya berarti ismun. Mun. Ismun ya. Terus kemudian ya, misalnya saudara laki-laki. Akhun. Saudara laki-laki adalah akhun. Nah, kalau saudara laki-laki di sini pakainya hamzah ya. Akhun bukan bukan alif ya, hamzah. Nah, di sini kalau misalnya jadi nama saudara laki-laki, Ismu Ahin. ismu ahin. Nah, ismu ahin misalnya Muhammad atau Ismu siapa? Ahin. Hmm? Muhammad. Boleh. Ismu ahin Muhammadun Muhammadin. Saya Ustazah ini. Muhammadun bisa Muhammadun. Muhammadun Ustazah. Masalah masih mau kan kasrohnya udah di sini ya. Nah, nama saudara laki-laki itu adalah Muhammad. Nah, kira-kira Muhammad ini din dundan. Yang mana, dokter? Kalau dia nyambung, kalau dia termasuk ke dalam mudhofun ilaih ya dia din, tapi kalau enggak kan dia tetap dun kayaknya deh Ustazah. Kalau mudhafun ilaih gimana? Kalau mudhofun ilaih kan kata yang jadi mudhof ilaih itu majrur dengan kasroh. Hilangkan Iya, tanwin. tapi di depannya harus mudhof ya. Nah Jadi iya, nggak bisa mudhafun ilaih itu dilengkapi dengan mudhof. Mudhof itu tidak bisa dilengkapi dengan mudhafun ilaih. Artinya begini. Jadi Muhammad ini tadi maksudnya sifatnya gitu. Kalau seperti ini, nah ini pasti menjadi khobarnya, maka dia wajib dhammah ya. Jadi jangan bingung ya Umahat. Misalnya ada kata seperti ini.
Ada 3 kata. Nah, ini harokatnya yang mana itu? Biasanya bingungnya di seperti ini ya. Ini di akhir ini dia kasroh, fathah atau dhammah. Ini yang ini namanya adalah jumlah mufidah. Tapi kalau kita sampai sini saja, ismu akhin namanya mudhaf ilaih. Dia belum mufidah, belum menjadi kalimat sempurna. Jadi butuh penyempurna lagi dengan memberikan khobar setelahnya. Nah, khobar itu wajib marfu. Ya, maka marfunya adalah dengan domah. Dari artinya pun kita juga sudah mengetahui ismu akhi. Nama saudara laki-laki. Saudara itu adalah Muhammad. Berarti di sini khobarnya adalah Muhammad. Jadi di sini kesimpulannya jangan ragu untuk mendomahkan suatu kata di akhir dari suatu kalimat. Ya pasti di situ kebanyakan dia sebagai khobarnya. Khobar. Apalagi kalau Ustadzah, jumlah walaupun itu nama orang ya Ustadzah. nama orang. Dokter Hela, ininya gimana maksudnya? Enggak, Bingungnya kan gimana? kalau yang atas kayak Tobi, Bun kayak gitu udah pasti kita yakin gitu. Cuman kalau nama orang gitu loh, Ustadzah. Itu Di aja. sini, di sini kan dia sebagai khobarnya, nama Oh, orang. jadi ya walaupun apapun yang Hmm, penting khobar ya Ustadzah. iya, khobarnya. Jadi kita harus bisa membedakan jenis kalimatnya itu termasuk satu ya, mudhof ilaih ya, atau dia sudah termasuk dari jumlah mufidah kalimat sempurna. Nah, kalau kalimat sempurna berarti ada mubtada, ada khobarnya. Kalau seperti ini ismu akhin Muhammadun ya. Di sini ismu sebagai mubtada wa huwa mudhaf. Kemudian akhin mudhafun ilaih. Kemudian Muhammadun sebagai khobarnya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke contoh berikutnya? Umi Yayan. Coba Umi Yayan. Coba Iya. cari. Ya, Ah, Afwan Ustaz. Jadi enggak jadi Muhammadun ya, Ustazah. Jadi Muhammadu ya. Muhammadun. Udah maten. Kan dia Oh, Muhammadun. mm-mm. Muhammadun. Iya, Muhammadun. Dia Oh, bertanwin dong. dikirain tadi Hmm. Muhammadu. Jadinya Ahmadu. bingung. Misalnya ismu ahin Ahmadu. Ismu ahin Hamzatu. Baru dia tidak bertanwin. Tetapi kalau di Oh, sini karena dia munsharif, isim yang bertanwin, maka juga kita harus tanwin kan. Gitu. Masih baik. bingung? Ya, sekarang makanya soalnya tadi lihat di atas semuanya pakai tanwin, kok di bawah tadi kedengarannya Muhammadu gitu Ustazah. Enggak, ini bertanwin kok Umi. Ini bukan doma saja tanwin. Oh. Kalau doma saja ini coba liatin bedanya. Oh, iya. Tadi nggak lihat di screen Ustazah, lihat tulisan Oh, sendiri. bedanya. Ya. Kalau dia doma saja itu kayak huruf waw gitu. Kalau ini ada ekornya ya. Kalau diketikkan apa namanya ini keypad. Berikutnya silakan Umi Yayan. Bikin sendiri Ustazah. Hmm, Ah, Misalnya kalau bingung ya dikasih ya dibantu dah. Ahun tadi udah ya, Ahun. Sudah, akun sudah. Kalau Amun, paman ya. Boleh, amun. Amun, saudara laki-laki ya. Paman. Oh, Ya paman paman. laki-laki ya Ustazah. Paman. Paman. Atau gini aja, ismun. Selainnya. Kenapa? Ismu sudah, akun sudah, selainnya. Biar banyak kosakatanya. Meja Apa deh, ya? meja. Meja apa? Maktabun. Maktabun. Maktabun Misal. jadidun. Tidak, nggak bisa. Harus dua benda. Maktabun aliyun. Aliyun, tayyib. Ya. Jadi maktabu aliyin. Maktabu aliyin. Ini gimana? Pakai sempurnanya maktabu aliyin jadidun. Kalimat sempurna. Iya, itu bagus-bagus tuh, Masya Allah. Nah, seperti itu ya. Udah nggak bingung ya, Umi?
Enggak, insya Allah Ustazah. Jazakillah khair. Maktabu aliyin jadi dunia. Aliyin jadidun. Nah, baik. Lanjut berikutnya, silakan. Umi Nurul. Ya, Ustazah. Ya, Umi Nurul. Cari dua isim atau kata benda yang bisa disandarkan. Ya. Kursiun, Misalnya apa? kursiun, kursiun, Kursi. Ya, kursi. Terus, ala, bukan. kursiun Muhammadun. Kursiun sama Muhammadun. Selain Muhammad, Eh, Ibrahim, Ibrahim. Ibrahim. Nah, coba. Nah, kursiun terus kemudian dijadikan mudhaf ilaih. Kursiun, Berarti artinya kursi Ibrahim gitu ya. ya, kursi Ibrahim. Kursi terus bahasa Arabnya gimana? Kursi, eh, kursiun, kursi Ibrahim gitu. Iya. Coba Ana pengen ini tahu harokat ya. Harokat akhirnya dari kursiyun itu apa Umi? Kursi, Ya, harokat. Kalau kita tanya harokat berarti tinggal dijawab fathah, domah, kasroh. Mm-mm. kasroh, Kursiyi gini. iya, kursi. Kalau ini tepat Umi, karena dia sebagai mudhof terletak di awal, karena tidak ada huruf Iya. jar, ya Oh maka iya, di sini domah saja kursiyu. oh kursi ya, Ustazah. Kursiyu, Ya, terus kemudian Ibrahim ya. Nah di sini Ibrahimnya harokatnya apa? Huruf mimnya ini Umi. Kasroh, fathah, domah, domah, domah. ya, Ibrahimu. Nah kurang tepat karena dia sebagai mudhafun ilaih. Oh, Jadi ini berhubungan dengan itu. takkid yang ya, cara membentuk susunan mudhaf ilaih. Yang pertama, hilangkan tanwin pada kata yang dimudhafkan. Ya, berarti kursiyu sudah hilang tanwinnya, kemudian sudah tidak dilekati juga alif lam. Kemudian yang ketiga, kata yang dijadikan mudhaf ilaih majrur dengan kasroh atau penggantinya. Nah, ini masalahnya Ibrahim ini dia isim munsharif atau tidak? Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif ya. Wairu munsharif ya, betul Mas San. Wairu munsharif. Maka ketika dia majrur pengganti kasrohnya Domah ya, Ustazah. dengan pengganti kasrohnya dengan fathah. Apa? Di kursiu Ibrahim, kursiu Ahmada, kursiu Fatimata, kursiu Zainata, kursiu Hindin. Nah, ini baru dia kasroh. Jadi semua isim wairu munsharif ketika dia harusnya itu berharokat kasroh. Tetapi karena dia termasuk tidak isim yang tidak bertanwin, maka pengganti kasrohnya adalah dengan fathah. Ibrahimah Baik. boleh, Ustazah. Iya, Ya, Ustazah. Ibrahimah. Ibrahimah. Kursi nah di sini kan dia belum jadi kalimat sempurna ya Umi Nurul. Ya, Nah, kita sempurnakan dengan memberikan khobar setelahnya. Maka menjadi apa kira-kira? Mau dikasih kata apa? kata sifat apa kata Ustazah? Nah, terserah Umi. Ya, yang penting nyambung kalimatnya. Kursi Ya. Ibrahim. Misalnya kenapa kursinya gitu. Oh, Kalau dan Ibrahim belum jadi Jun. selain jadi dun sudah Itu yang baru apa ya saya? Jadi banyak. Berarti kabar, apa? kabar. Irun. Kabirun. Irun. Nah, iya Umi ya. Insya Allah. Ya. Iya, barakallahu fik. Untuk memberikan harokat pada kata atau pada mudhof, kemudian mudhof ilaih, Umi Nurul masih bingung atau sudah paham insya Allah? Ya, insya Allah, Ustazah. Insya Allah. Nah, barakallahu fik. Masya Allah.
Jazakallah khair, Ustazah. Baik, ya, Umi. Berikutnya Umi Hani. Baik, Ustazah. Ya. Kolamun, Ustazah. Kolamun pena. Ya, kolamun. Nah, Fatimatun. Fatimah. Fatimatun pakai tanwin, Umi. Ya, pakai tanwin. Nah, ini Fatimah itu bukan isim ghairu munsharif, Afan, bukan Oh ya, isim berarti munsharif ya, dia Fatimata. ghairu munsharif. Fatimatu, ya, Fatimatu. sebelum dia Ya. menjadi mudhaf ilaih dia domah saja tanpa tanwin. Ya, Fatimatu. Fatimatu. Kolamun Fatimatu. Fatimatu. Kolamun Fatimatu. Nah, ya, kolamun dan kata Fatimatu. Nah, sekarang kita idofahkan kata kolamun ke isim atau ke kata Fatimah, maka menjadi Kolamu Fatimata. kolamu Fatimata. Naam, ahsan. Terus menjadi kalimat sempurna ditambah dengan ditambah khobar apa? Kira-kira? Sogirotun kecil. Artinya? Kecil, Ustazah, kecil. Artinya apa? Kalau kolamu Fatimata sogirotun. Oh, penanya Fatimah kecil. Kecil gitu ya? Kurang bagus ya, Ustazah. Sebentar. Iya, kira-kira apa Umi? kurang Coba. cantik. Harus ya Bisa juga, misalnya pulpennya pendek Fatimah ada atau di atas panjang. meja. Ya. Ala maktabun di Ala? atas kursi. Ala maktabi di atas meja. Maktabanya menjadi maktabunnya menjadi maktabah. Menjadi Maktabun menjadi maktabi. Ya. Kolam maaf. Fatimahnya alal maktabi. Nah, Maktabi. Ya. Masya Allah. Iya, Iya, kalau masalah. kecil Terima nanti. kasih. Barakallahu Jadi fiik, Masya Allah. Ya. Ini boleh alal maktabi, ya, pakai alif lam, boleh dengan tidak memakai alif lam. Berarti kalau kita memakai alif lam, berarti dia tanpa tanwin. Maktabi. Alal maktabi. Nah, barakallahu fiik. Baik, lanjut berikutnya. Jazakallah khair, Ustazah. Amin. Terima Iya. kasih. Umi Hani, Umi Tri sudah ada? Ada Ustazah. Tadi juga ada. Oh, tadi dipanggil-panggil soalnya disuruh baca, Uminya yang nggak jawab. Hari ini Ustazah halamannya belum ketemu-temu, jadi nggak apa-apa yang lain Ustazah. Afwan. Oh ya, jadi coba Umi sekarang cari dua isim ya yang bisa disandarkan. Ya Ustazah. Eh, Ustazah. Abun Abun. masjidun. Abun dan apa? Abun dan masjidun. Abun dan masjidun. Nanti jadinya gimana itu, Umi? Abun Ayahnya masjid. abun ila masjid. Ila masjid. Ah, bukan. Jadi gini, kalau abun disandingkan dengan kata masjidun itu nanti rancu kalimatnya. Artinya ayahnya masjid gitu. Oh. Jadi abun Mm-mm. Abun. Selain masjid apa yang cocok gitu ya? hilal apa ya? Bukan. Bukan. Jangan Umi seperti tadi, seperti yang atas-atas tadi, teman-teman yang membuatkan. Jadi satu-satu dulu, jangan langsung buat kalimat sempurna. Nanti kalau langsung bikin kalimat sempurna itu bingung, Oh ya. iya. Satu-satu dulu. Yang mana mudhofnya, mana mudhof ilaihnya, mana khobarnya, ya gitu. Nah, kemudian kalau yang sudah jadi satu menjadi mudhof ilaihnya yang mana? Seperti itu. Ya seperti yang di atas. Kolamun Fatimatu. Menjadi kolamu Fatimata. Habis itu yang terakhir disempurnakan lagi ada khobarnya. Kolamu Fatimata alal maktabi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Umi sudah dapat nih. Abun. Satunya lagi apa? Abun baitun. Ustazah, baitun. Kalau baitun sama abun nanti jadi ayahnya rumah. Ya, jadinya. Misalnya apa yang cocok kira-kira? Eh,
Maktabun aja deh dulu Ustazah. Maktabun. Kalau meja juga nggak cocok Umi karena yang di awal ini ya sistem yang pertama yang menjadi mudhofnya ini adalah benda hidup ya. Artinya begini, kalau benda hidup disandarkan ke benda mati, maka nanti jadinya ayahnya meja, ayahnya masjid, Oh, ayahnya pintu, ayahnya rumah begitu. ayahnya Hamidun gitu ya, Hamidin. Saya kira yang cocok kalau kata ayah itu disandarkan ke siapa? Bahasa Indonesianya aja dulu kalau belum bahasa Arab yang belum ini. Iya, misalkan ayahnya Hamidin gitu Ustazah. Nah, ya itu baru cocok. Ayahnya Hamid namanya seperti itu. Nah, ayahnya Hamidin. Mm-mm. Sebelum Hamid ya, ini kan dia domah dulu. Umi jangan langsung bikin kalimat, jangan bikin mudhof-mudhofnya, mudhof-mudhof ilaihnya ya, satu-satu dulu. Jadi biar tahu seluk apa namanya asal muasalnya. Nah, nanti kita udah murojaah, tapi nggak tahu dari asal usulnya dari mana. Nah, nanti percuma jadinya ya. Nah, Terus sebenarnya abun dan hamidin kalau dia dijadikan mudhof-mudhof ilaih menjadi apa? Abun Hamid dan Hamidin. Gimana? Jadi apa? Abun Hamid. Umi berarti belum hadir tadi di awal-awal. Udah Ustazah, udah dengerin. Iya, berarti kalau Abun Hamidin udah betul apa masih salah umahat yang lainnya? Salah Ustazah. Masih salah. Salah Ustazah. Nah, coba dibaca lagi Umi ini. Ayo Umi tadi kaidahnya. Iya, jadi mudah-mudah yang tidak bertanwin kan Ustazah ya. Tapi Umi tadi apa Ana salah dengar ya? Umi bilangnya Abun Hamidin. Iya, tidak bertanwin ya, berarti salah ya Ustazah. Iya, salahnya di mana Umi? Abu Hamid. Iya, ya. Abu jadi Abu Hamidin ya. Jadi abunnya hilangkan tanwinnya. Iya. Begitu. Berarti tadi Ana nggak salah denger ya. Tadi bilangnya Abun ya. Hamidin. Ya, Abu Hamidin. Misalnya abunya Hamid ini kenapa? Abu Hamidi. Hamidin ditanwin Umi. Hamidin. Iya, Abu Hamidin. Abu Hamidin apa ya? Khoroja. Abu Hamidin khoroja. Bisa sih Umi, cuman kayak apa ya? Atau zahab atau gimana? Zahaba. Zahaba bisa, khoroja bisa sebenarnya ya, tapi pakai jumlahnya fi'liyah jadinya. Kita pakai yang mudah dulu ya. Ya, pakai yang mudah, pakai isim dulu Umi. Tadi katanya apa? Masjidi. Fil masjidi. Ya. Udah yang gampang-gampang dulu aja. Idin fil masjidi. Iya. Iya, Masya Allah. Nah, Abu Hamidin fil masjidi. Ya. Dari keempat kata ini, Umi Tri mana yang masih bingung? Insya Allah ini adalah namanya mudhof ilaih ya Ustazah. Yang ketiga ini namanya mudhof ilaih. Yang pertama isim, yang kedua isim. Dua isim ini jika disandarkan menjadi satu kalimat, jadi isim yang pertama disandarkan kepada isim yang kedua, maka akan membentuk kalimat baru dengan makna yang baru. Abu Hamidin. Ya, kalau di sini kan ayah. Di sini Hamid. Ini kan dua makna yang berbeda ya, ayah dan Hamid. Tapi ketika dia disandarkan dengan kata Hamid, Abu disandarkan dengan kata Hamid, maka dia menimbulkan makna baru, menjadikan dia makna baru. Ayahnya Hamid, ya, ayahnya Hamid. Nah, ini ayahnya Hamid ini belum kalimat sempurna, masih berupa mudhof ilaih. Nah, maka disempurnakan dengan menambahkan apa? Supaya maknanya itu bisa dipahami. Oh, ditambahkan di sini keterangan ya. Fil masjidi. Ini fil masjidi itu sebenarnya nanti dia fi mahali apa? Fi mahali raf'ain mubtada. Apa khobar ya. Di sini itu nanti menempati posisi rofaknya sebagai mubtada.
Afan kok mubtada sih khobar ya. Khobarnya adalah fil masjidi. Seperti itu, Umitri. Ada yang mau ditanyakan, Umitri? Ya Ustazah, insya Allah. Iya, Udah, Ustazah. jadi mubtada atau afan, mubtada lagi khobar itu tidak harus misalnya kata tolibun, kemudian misalnya kathirun, ba'idun, qoribun dan lain sebagainya. Nah, khobar itu juga bisa berupa ini ya, jar dan majrur fil masjidi, kemudian berupa zorof amamal masjidi dan lain sebagainya. Nanti khobar juga bisa merupakan dari suatu susunan murokab. Susun murokab itu susunan kata gitu ya. Misalnya kayak dari isim, fiil dan fa'ilnya. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti kita akan belajar sampai situ, Maha. Cuman sekarang kita bertahap dulu ya. Barakallahu fikum. Fik barakallah Ustazah, jazakillah khairan kasiran. Amin wa iyyakum. Ini sudah banyak ya, Masya Allah. Selanjut berikutnya, setelah Umi, Tri. Yang Nani. Yang Nani. Yang Nani ada? Ya, yang coba kalimatnya. Darajatun saja. Oh, darajatun, Masya Allah. Darajatnya kenapa ya? Darajat sa maksurun. Iya, tes. Gimana yang darajatun sama apa? Darajatun siapa? Hasan. Oh, Hasan. Hasan di sini kalau dia belum jadi mudhafun ilaih, harokatnya apa ya? Hasanun, hasanin, hasanan. Kalau sebelum ini Hasanun. Iya, Masya Allah. Jadi Hasanu. Maka menjadi Hasanun. semuanya. Darajatun. Hasanu maksurun. Sebentar. Darajatun dan kata hasanun. Ya. Maka menjadi darajat. Jadi apa? Mudhaf ilaihnya? Maksur. Bukan maksud. Nah, ini kalau darajatun digabungkan dengan kata hasan menjadi apa? Kalimatnya bagaimana? Darajatun Hasanu. Darajatun. Tadi gimana? Oh. Coba ini dibaca dulu. Cara membentuk susunan mudhaf ilaih. Hilangkan tanwin atau alif lamnya. Ya. Mudhaf hilangkan tanwin. Terus mudhaf hilangkan tanwin. Terus mudhaf ilaih itu berubah menjadi dhamma. Mudhaf ilaihnya majrur. Kasra ya. Iya. Jadi hasan. Sumbernya salah ya. Maka menjadi apa? Darajatun menjadi Darajatin. Kan dihilangkan tanwinnya. Oh, jadi darajatuh. Darajatuh. Hasanun menjadi? Hasanun jadi masa hasanin saja? Iya, hasanin. Oh. Maksudun. Nah, darajatuh hasanin. Nah, sekarang jadi kalimat sempurna. Darajatuh hasanin apa tadi? Maksurun. Iya, maksurun. Maksurun darajatu hasanin maksurun. Sepedanya apa? Maksurun. Sepedanya Hasan rusak gitu ya. Insya Allah semoga Allah ganti yang baru. Barakallahu fikum. Ada lagi yang belum? Jazakumullah khair yang insya Allah. Ustazah mau tanya boleh? Boleh, silakan. Maksurunnya nggak jadi mu'annas Ustazah. Oh iya. Darajatnya mu'annas. Karena darajatunya mu'annas. Darajatunnya berarti maksurnya berarti mu'annas. Maka menjadi apa yang? Maksuratun. Maksuratun. Naam. Iya. Ana lupa kalau tadi itu darajatun. Ada lagi yang mau mengoreksi? Silakan. Enggak, Ustazah bertanya, Ustazah, afwan.
Yang Hmm, pati matu itu kan jadi pati mata ya Ustazah ya. Kalau ya. mudhof-mudhof ilaihnya. Mm-mm. Berarti kalau khusus perempuan juga Aisyatun jadi Aisyata gitu ya Ustazah. Ya, kalau dia menjadi mudhof ilaih, ya. Oh iya. Jadi khusus untuk mu'annas perempuan ya gitu Ustazah, perempuan. Kebanyakan Aisyah. yang diakhiri dengan ta marbutoh. Mm-mm. Oh iya, Perempuan. Aisyatun, Nah, yang Fatimatu. diakhiri dengan Oh. tak marbuto. Selain yang diakhiri dengan tak marbuto, selain tak marbuto juga ada Zainab, ya. Zainabu menjadi Zainaba. Oh, Zainabi tidak Jainabu jadi berada. Jainaba. Oh iya. Mm-mm. Oh iya. Jazakillah khair Ustazah. Amin wa iyyakum. Sama juga seperti nama laki-laki ya, Hamzah, Maisyarah. Nah, itu ketika dia majrur ya, maka dengan fathah bukan dengan kasroh. Hamzatu bukan Hamzatun, tapi Hamzatu. Ya, yang perlu diingat semua nama yang diakhiri dengan tak marbutoh itu pasti dia isim ghairu munsorif. Sehingga pengganti kasrohnya adalah dengan fathah. Makanya tadi ya wajib majrur tapi enggak majrurnya dengan kasroh aja dan penggantinya. Nah, karena salah satu nama yang dia termasuk dari isim ghairu munsorif ketika majrur dia dengan fathah hamzatu menjadi hamzata. Kemudian maisyaratu menjadi maisyarota. Kemudian apa lagi? Nama laki-laki. Ya, semuanya nama laki yang diakhiri dengan ta marbuto. Tapi dia bukan menunjukkan mu'anas ya. Kalau ta marbuto untuk nama laki-laki, tetap karena dari segi maknanya dia adalah muzakkar. Seperti itu. Nah, itu tadi ya, mudhof nilai. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Afwan Ustazah, goiru munsorib sama layan sorib itu sama ya? Sama. Oh Wairun iya. sorif, layan sorif, mamnu minas sorf, itu Oh, sama. maknu minas sorib juga sama ya? Mamnu minas sorf. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyyakum. Sorry. La, ya, sorry. Dan mamnu sorf. Ini asap. Itu ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, intinya eh, kalimat yang disandarkan dengan kalimat lain atau isim yang disandarkan dengan isim yang lain itu nanti menjadi ma'rifah umahat. Karena eh, dia belum menjadi kalimat sempurna. Jadi butuh lagi satu kata untuk menjadikan kalimat tersebut sempurna maknanya, ya. Misalnya Daroja tuh Hasanin, sepedanya Hasan. Ya, sepedanya Hasan kenapa gitu. Jadi kayak Asami atau pendengar itu kayak masih menunggu kelanjutan ceritanya gitu. Oh, Daroja tuh Hasanin maksuratun. Misalnya lagi tadi Kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin bukunya Hamid kenapa gitu. Bukunya Hamid alal kursi atau alal maktabi atau alas sariri ya. Intinya begitu. Jadi sebenarnya mudah. Yang perlu diingat itu untuk ismullah dilayan sorif. Afan kok ismullah dilayan sorif. Eh, Mudhof ilaih ya. Seperti ini. Kitabu Muhammadin. Ini kan tadi belum ada harokatnya ya. Nah, seperti ini. Tapi ini di akhirnya sudah ada harokatnya nih, jadi mudah ya. Semuanya sudah ada harokatnya, jadi mudah. Jadi misalnya kita bikin aja lagi. Hmm. Nah, ini coba ini bacanya gimana? Bacanya Maktab, gimana? Hmm? maktabul mudarisati. Hmm? Maktabu
Madrasati. Ini madrasati. Nah, ini kan yang pertama ini kalau kita lihat kan seperti isim nakiroh ya, karena tidak dilekati oleh alif lam ya, tidak dilekati oleh alif lam. Kemudian berikutnya dia isim yang dilekati oleh alif lam ya. Susunan ini tidak mungkin disebut sifat dan mausuf atau naat dan man'ut atau man'ut dan naat ya. Kalau man'ut itu yang disifati kalau man'ut itu yang disifati, kalau naatnya itu sifatnya ya. Ini kan tidak mungkin karena satunya nakiro, satunya ma'rifah. Kemudian mubtada khobar juga tidak mungkin ya. Karena biasanya kalau kita belajar di awal itu mubtada itu dia ma'rifah, kemudian khobarnya dia nakiro. Nah, berarti ada satu lagi. Maka ini adalah susunan mudhof, mudhofun ilai. Maka di sini gampang karena tidak ada huruf jar, tidak ada ismun inna ya, kecuali di sini nanti ada huruf inna maksudnya ya. Maka di sini tinggal memberikan harokat dhammah. Adapun yang di belakang pasti kasroh ya, karena kita sudah pelajari kaidah untuk membuat mudhofun ilai atau susunan mudhof ilai. Yang pertama, mudhof tidak boleh bertanwin, juga tidak boleh dilekati oleh alif lam. Berarti di sini maktabu. Ya, kemudian al madrasati. Ya, mungkin kalau memang belum tahu artinya agak susah ya Umar. Tapi kalau yang ringan-ringan seperti ini itu insya Allah mudah. Maktabul madrasati. Meja sekolah itu. Nah, apakah kalimat ini sudah sempurna? Belum. Ini belum menjadi kalimat sempurna. Ya, dalam penjelasan kemarin itu yang termasuk dari isim ma'rifah adalah isim yang disandarkan kepada isim yang dilekati oleh alif lam. Berarti ini dia disandarkan dengan alif lam ya. Maka ini sebagai mubtada di awal suatu kalimat jumlah ismiyah. Maka kita membutuhkan khobar jika ingin menyempurnakan kalimat tersebut. Misalnya apa? Banyak ya. Meja sekolah itu kathiron. Kathirun. Nah, ini baru merupakan kalimat sempurna. Lalu bagaimana cara kita memberikan hal rokat terakhir pada khobar? Maka mudah saja dengan memberi tanwin. Ya, dengan mentanwinkannya selesai penjelasan kalimat jumlah ismiyah. Insya Allah mudah ya, bisa dipahami. Mas, Insyaallah Ustazah. insya Allah. Tapi Ustazah, mudhaf-mudhafun ilaih itu juga bisa jadi khobar ya Ustazah. Bisa. Bisa jadi isim isyarat. Ya. Bisa juga misalnya Aliun, misalnya ya, Ali berada di sekolah yang, misalnya bukan, Ali berada di sekolahannya, misalnya Muhammad. Ya, mungkin lagi main atau apa. Aliun fi madrasati Muhammadin. Ya, adapun mudhaf itu tadi juga mengikuti ya. Kalau di depannya ada huruf jar berarti dia kasroh. Nah, misalnya ada kata ini. Apa ya? Ini diambilkan dari Al-Qur'an nih. Bacanya gimana ini? Bentar-bentar. Ya, ada yang kurang. Ini kalau misalnya Mbak nggak tahu maknanya, kira-kira ini berupa apa? Naat man'ut atau mudhaf ilaih atau mubtada khobar? Naat man'ut. Naat man'ut. Iya, karena dia apa? Sama-sama ma'rifah atau nakiroh? Nakiro. Nakiroh. Nakiroh. Iya, kira-kira huruf ini harokatnya apa? Ini yang terakhir waqi'un Ustazah depan.
Kira-kira huruf ba-nya ini harokatnya apa? Ba'da bu ya Ustazah. Domatain. Ba'da bu. Tanwin semua Ustaz. Harokatnya tanwinnya kasrah, fathah atau dhammah? Kira-kira. Doma. Doma semua. Dhammah? Semua. Dhammah? Iya. Ini harus teliti ya. Astra ya. Nah, ini huruf jar. Berarti? Oh ini huruf jar. Astra. Tak kira ini ada apa sih Oh, Ba'ida? Oh ada. Kalau bi'ada bin. ba'idin, nah berarti apa? Bi'ada bin. Bi'a. Azab, azab. Oh bi'ada biwaqi'un. Waqi'un. Ini azal ya. Oh. Berarti apa? Bi'adha? Bi'ada Binya apa? bin waqi'in. Bi'azabi waqi'un. Iya. Kasrotain semuanya ya. Bi'adabin waqi'in naat man'ud. Iya, seperti itu cara berarti kita misalnya nggak tahu arti gitu ya. Nggak tahu arti dari suatu kata. Kita lihat dia bentuknya ma'rifah atau nakiro ya. Kalau misalnya ma'rifah, oh berarti ini sifat mausuf. Kalau ma'rifah nakiro berarti ini mubtada khobar ya. Kalau bentuknya nakiro ma'rifah berarti ini mudhof mudhofun ilai. Nah, misalnya lagi nih sebentar. Masih. Nah, ini gimana bacanya? Adabun alimun. Iya, mudah ya. Adabun alimun. Kenapa dia domatain? Kok nggak kasrotain? Sama-sama nakiro. Sama-sama nakiro. Kenapa dia domatain? Gampang Nakiro di depannya nggak ada huruf kenapa di depannya nggak ada jar. huruf jar, nggak ada huruf jar, nggak ada inna ya. Jadi mudah seperti itu. Kalau nggak ada kedua kali kata tersebut berarti tinggal kita memberikan domahnya saja. Gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita cukupkan pembahasan hari ini untuk mudhof ilaih bisa dipahami dengan baik atau masih bingung? Kalau masih bingung harus banyak latihan, Umat, banyak latihan. Ini nggak ada yang bersuara ini berarti gimana? Saya bingung jadinya. Kalau cuma 2 kata sih masih insya Allah masih. Insya Allah, Ustaz. Cuman kalau dalam bentuk kalimat yang panjang itu untuk menentukan yang mana mudhofun ilai terus yang mana mubtada khobarnya itu yang agak bingung gitu ya. Kalimatnya Ya, panjang jadi, gitu macam-macam. Ya, jadi yang pertama ini diingat itu bentuk kalimatnya ini apa. Nah, kalau sudah merupakan susunan mubtada khobar seperti yang ini tadi, maktabul mudarris. Jadi ini udah harus tahu bisa menentukan oh ini mubtada'nya, ini mudhofun ilaihnya, ini khobarnya. Jadi dalam satu kalimat jumlah ismiyah itu tidak terlepas dari satu mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Imma itu nanti mubtada'nya bentuknya dalam isim yang dilekati oleh alif lam atau isim alam atau isim isyarah ya atau isim mausul atau isim yang diidhofahkan bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu untuk bentuk dari mubtada itu sendiri. Nah, kalau untuk khobarnya ya khobarnya itu ya tadi bisa berbentuk isim nakiroh yang mufrad. Juga bisa berbentuk jar dan majrur. Seperti tadi ya misalnya aku aliyin fil madrasati. Aku di situ sebagai mubtada, aliyin sebagai mudhofun ilaihi, kemudian fil madrasatinya sebagai apa? Fi mahali raf'in khobar, sebagai khobarnya. Ya, tapi nanti tetap misalnya kalau mau mengikrobkannya ya fi harfu jarin mabniun ala sukuni, kemudian al madrasati isim majrurun bi fi wa alamatu jarihi al kasrah dhahiratu fi akhirih fi mahali raf'in khobar gitu. Kurang lebih seperti itu ya.
Jadi intinya kalau sudah dalam bentuk kalimat gini juga sudah harus mengetahui mana mubtada mana khobarnya. Nah, nanti mudhof ilaih itu juga bisa sebagai fa'il kalau dalam jumlah fi'liyah. Begitu. Jadi pekan depan kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya yang mau dimurojaah apa. Begitu ya, Mahat? Insyaallah. Nah, Ustazah, insya Allah. Insya Allah. Baik, barakallahu fikuna jami'an karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan dulu apa yang benar datangnya dari Allah. Nah, yang salah dari anak pribadi sebagai teman belajarnya yang mungkin keilmuannya kurang gitu ya. Dan semoga Allah mudahkan kita semuanya dalam memahami apa yang telah kita pelajari bersama di hari ini dan hari-hari yang lain. Barakallahu fikuna. Semoga Allah berkahi halaqah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah khairan wabarakatuh. khairan Ustazah. Jazakallah khair katsiran. Jazakallahu khair. Ustazah. Barakallahu fikuna ya ummati fillah. Sehat selalu Ustazah beserta keluarga. Iya. Amin ya Allah. You Iya, ini kok nggak bisa dimatiin ya? Apa recordingnya? Kenapa, Yun harus Iya. ngasih tahu aku dulu yang dapin Pak yang ketiga itu gimana tadi penjelasannya? Yang mana, Bi'ida bi waqi. Oh, yang terakhir ya? Di atasnya bukan sebelum ada bun alif. Penjelasannya gimana? Ini kan huruf-huruf sama Kenapa Karena ini? depannya kan ada huruf B, ada huruf jar. Itu jadi ada huruf jar. Jadi ini kasroh ya. Jadi kasroh semua, jadi manut naat. Tapi waqoin ya, waqoin. Oke, huruf jar ya. Ya, makasih Dek, itu aja. Sama-sama. Semangat Umi semua. Iya, Dek. Terima kasih, Dek. Belum bisa mati ya? Iya, belum bisa mati. Sama siapa nih bisa? Sama Umi Kenta ya? Mungkin Umi Kenta, Umu Kenta, iya. Karena mau meeting, takutnya gimana ini ya? Di WA aja. Di WA aja. Iya. Umi ini gimana? udah hilang Tak ya? WA-in. Oh iya. Nggak apa-apa.